Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan melanjutkan materi kaitannya dengan kinetika atau neraca massa dalam reaktor batch. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama adalah strain of mold ditumbuhkan dalam batch culture. Pada medianya adalah glukosa dengan data yang terlihat pada tabel seperti ini. Bisa kalian perhatikan bahwa ada waktu, sama ya kayak seperti contoh kita waktu yang di kinetika enzim, Michaelis-Menten, dia ada waktu, ada glucose concentration atau konsentrasi S-nya itu berapa, dan juga di sini ada konsentrasi selnya. Untuk konsentrasi sel itu biasanya kita simbolkan ya, kemarin mungkin sudah belajar ya. Seperti ini, simbolnya adalah X itu untuk sel atau mikroba biomasa, sedangkan glukosa adalah S. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, pertanyaannya ada 3. Yang pertama adalah, hitunglah maksimum net specific growth rate, artinya total ya. Net specific itu berarti untuk pertumbuhannya saja. Kemudian kalkulasikan apparent growth yield-nya atau yield pertumbuhan X per S-nya itu berapa. Kemudian yang C, berapakah konsentrasi sel atau konsentrasi biomas atau konsentrasi mikroba maksimum yang dapat diprediksikan jika konsentrasi dari glukosanya adalah, jika massa dari glukosa yang disediakan adalah 150 gram glukos, di mana digunakan pada same size inokulum, jadi pada volume yang sama, sehingga konsentrasinya dianggap 100, ini kan 100, paling maksimum konsentrasinya di sini glukosnya adalah 100 gram per liter kan. Nah, ini diubah jika dalam konsentrasinya adalah 150 gram per liter, seperti itu. Jadi yang perlu kita kerjakan yang pertama adalah kita ingat-ingat dulu, walaupun mungkin kalian bisa cek ya, di slide selanjutnya itu ada jawabannya. Yang untuk menjawab A, kita ingat dulu apa sih rumus dari mu net. Kita buka, nah di pelajaran yang ini, kalian ingat bahwa dx per dt atau kecepatan dari pertumbuhan dari mikroba itu sama dengan mu net kali konsentrasi X. Sehingga pada soal yang ini kita bisa menuliskan hal yang sama untuk penjelasan pengerjaan soal yang A. Kita tulis dx dt sama dengan mu net kali X. Kemudian karena di sini kita ingin mencari maksimum net specific growth rate-nya, sehingga kita di sini bisa menuliskan seperti ini. Mu net kali T sama, mu net dt sama dengan dx per X. Di mana kita masukkan, kita integralkan dari 0 sampai T, seperti itu ya. Atau seperti ini, T1, T2, kemudian ini X1 dan X2. Kenapa kita tidak bikin 0? Karena di sini kalian bisa melihat bahwa tidak ada yang sampai ke 0 untuk konsentrasi dari biomasanya. Sehingga kita tulis X1 sampai ke X2 saja. Sehingga kita bisa menuliskan mu net kali T2 min T1 sama dengan ln X2 ln X2 min ln X1. Seperti itu. Karena yang ditanyakan adalah mu net, maka kita bisa menuliskan mu netnya adalah ln X2 min ln X1 per T2 min T1. Seperti itu. Nah, bagaimana sih menentukan X2, X1, T2, dan T1? Padahal
datanya adalah seperti ini. Apakah kita boleh, Bu, mengambil salah satu atau kita ambil yang saat T yang paling dari mulai 0 sampai yang tertinggi seperti itu, atau bagaimana, Bu, untuk melihatnya? Nah, caranya adalah ingat yang dinamakan unit specific growth, itu berarti hanya dihitung pada saat fase pertumbuhannya saja. Ingat, fase dalam pertumbuhan mikroba itu kan ada 4 ya. Ada fase stationary, kemudian ada growth yang tinggi sekali, kemudian stationer, kemudian decrease. Ada A, B, C, dan D. Nah, untuk memperhitungkan T2 dan T1, X2 dan X1, kita perhatikan adalah pada fase growth-nya saja. Jadi kita perhatikan di mana terjadi perubahan yang signifikan saat terjadi pertumbuhan dari konsentrasi selnya. Kalian perhatikan, saat pertumbuhannya di sini 1,25, kemudian naik 9 jam itu 2,45. Kalau misalnya saya bikin grafik, hubungan antara T dan konsentrasi X, di sini kalian akan bisa menemukan grafik ini seperti yang digambar di sini. Misal ya, di sini kita punya 1,25 atau kita gang di sini 10, 20, 30 sampai 40 seperti ini. Nah, 1 sampai 1,25 ini misalnya 10 jam di sini, 20, 30, 40. Ini 40 jam, 30, 20, 10. Ini juga sama 10, 20, 30, 40. Nah, di sini kalian bisa memperkirakan saat 0 sampai 9 itu kenaikannya adalah dari mulai 1, dari 0 itu 1 kecil banget ya. Kenaikannya di sini hanya kecil. Nah, kemudian 9 ke 16 anggap saja di sini seperti itu. Kita kira aja ini walaupun nggak pas ya. Itu kenaikannya ke angka 5 separuhnya. Kemudian dari 5 ke 16 dia naik ke 23 jadi 10. 23 hingga mendapatkan angka 10. Ini naik. Kemudian dari 23 ke 30 naik menjadi 22. Wah, drastis ya naiknya ya. Ini mungkin tidak sesuai skala. Kemudian naik lagi dari ke 34 itu naik hingga 33. Bisa kalian perhatikan ya. Kemudian dari 33 ke 36 itu naiknya 37. Kemudian hingga ke 41 naiknya mulai agak landai. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bahwa ada kenaikan yang mulai landai dan ada kenaikan yang sangat drastis, yaitu pada sini. Terserah di sini. Kalian mau mulai dari yang titik ke-9, waktu yang ke-9, atau waktu yang ke-16 juga boleh di sini. Nah, kalau saya boleh tulis boundary condition atau kondisi batas untuk X2, X1, T2, dan T1, di sini BC-nya, fase growth-nya itu bisa kalian mulai pada waktu T1-nya adalah 9. Kemudian di sini kenaikannya kan sudah mulai agak sedikit ya, dengan waktu jeda 36 ke 40, atau kalian mau nulis T2-nya adalah, Bu, saya mau nulisnya yang waktu 40. Boleh, juga boleh saya izinkan, karena masih mengalami kenaikan ya, walaupun sudah agak mulai melandai. Kemudian saat T1, X1-nya adalah 2,45. Kemudian di sini, atau saya ambil ininya adalah 36 ya, karena kenaikan saat 40 itu waktunya sudah mulai landai. X2-nya adalah 37,5. Kemudian kita masukkan dalam perhitungan unit. Kita lihat di jawabannya, apakah sama? Nah, bisa kalian perhatikan sama ya. Walaupun kalau kalian perhatikan, Bu, ini kan waktu T1-nya itu kan pada saat 16. Tadi saya milihnya adalah yang pada saat 9. Nggak apa-apa. Nanti kalian bisa perhatikan apakah nilainya sama atau beda. Kalau hitungan saya tadi mu netnya adalah len dari 37,5 ya, sama yang saya masukkan. Dikuranginya adalah len dari
berapa tadi? 2,45 kalau nggak salah ya. Kemudian waktunya adalah dari 36 hingga ke 9. Jadi tidak mulai dari 0 tapi di sini kita. Nah, silakan kalian cari pakai kalkulator apakah nilainya mendekati dari MIUNET yang dijawab di contoh soal. Itu penjawabnya. Harusnya jawabannya adalah sama. Yang akan saya kurang tepat jawabannya adalah saat kalian mengambil T1-nya itu mulai dari angka 0. Itu tidak boleh, karena harusnya kalian bisa memulainya setelah kenaikannya mulai signifikan. Karena fase pada saat 0 sampai 9 itu fasenya masih fase stationary. Fase pertumbuhan yang awal. Gitu, bukan yang stationary, waktu pertumbuhan awal, kemudian logaritmik growth-nya, kemudian baru stationary dan decrease. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk menjawab yang B. B adalah apparent growth yield-nya. Di sini kalian bisa melihat rumusnya Y sama dengan min delta X per delta S. Gimana, loh Bu, kenapa ada tanda negatif? Tanda negatif adalah untuk menunjukkan, karena kalau kalian perhatikan, konsentrasi substrat sama konsentrasi dari sel itu berbanding terbalik. Jadi bisa kalian lihat ya di data di sini, bahwa saat konsentrasinya tinggi, di substratnya, makanannya banyak, pertumbuhan selnya kan di awal masih sedikit. Kemudian lama-kelamaan makanannya habis, sehingga pertumbuhan dari mikrobanya naik. Itu kesimpulannya, jadi berbanding terbalik. Sehingga kita bisa menuliskan min X-nya, kita ambil, misalnya di sini kita boleh kalau untuk yield, kita tidak mempertimbangkan dari pada fase growth-nya saja. Kita bisa mengambil dari awal hingga akhirnya. Di sini 41 adalah nilai akhir terkonsumsinya untuk substratnya, kan di sini ya, sampai akhirnya adalah datanya 41, dikurangi awalnya adalah 1,25, dengan konsentrasi awalnya adalah 100, hingga mencapai 0,63. Nah, di sini harusnya nulisnya tetap ada ini ya, tanda min, sehingga tanda min-nya ini nanti akan hilang kalau tulisannya sudah dibalik. Karena kan rumusnya adalah misal min X2 min X1 per S2 min S1. Sehingga X1 min X2 per S2 min S1. Misalnya seperti itu. X1-nya naik ya. Oh, yang diubah, maaf, ini saya ulang. Yang diganti adalah yang bawah. Saya tarik yang di bawah ya. Dari sini, itu adalah X2 min X1 tetap, tapi S-nya berubah, yaitu S1 min S2. Sehingga tandanya nanti negatifnya berubah. X2 min X1 adalah 41 dikurangi 1,25, kemudian S1-nya adalah pada saat 100 dikurangi 0,63 tadi kalau salah. Nah, ketemunya sama, yaitu 0,4. Jangan lupa satuannya, karena di sini adalah X per S, berarti gram sel per gram substrat. Atau gram X per gram S. Intinya yield itu tidak bersatuan sih, maksudnya. Oke, kejawab yang kedua. Kemudian yang ketiga, berapakah konsentrasi maksimum saat substratnya berubah masanya yang di dalam tabel yang mulanya adalah dibikinnya 100, kita ubah menjadi 150. Nah, ini data untuk menjawab C itu berdasarkan dari yang B. Karena yieldnya sudah tahu,
Yieldnya sudah tahu, sehingga kita bisa menuliskan persamaan ini. Mungkin bingung, ini asalnya dari mana? Ini sebenarnya asalnya adalah dari nilai yieldnya. Sama rumusnya adalah, saya langsung nuliskan ini ya, X2 min X1 per S1 min S2. Di sini kita sudah punya angka 0,4, kemudian X2-nya adalah nilai yang akan kita cari, berapa sih konsentrasi sel maksimumnya, X2, dikurangi X1-nya karena di awal sama, pada inokulumnya sama, 1,25, kemudian S1-nya di sini berubah, S1-nya adalah 150, kemudian S2-nya sebenarnya itu ada nilainya adik-adik, tapi di sini tidak dimasukkan sih. Alasannya kenapa dianggap di sini adalah mencari maksimum sel konsentrasi yang dapat diprediksi untuk 150 gram glukos. Jadi dianggap S2-nya ini terkonsumsi habis semua. Jadi dianggap S2-nya itu adalah 0 nilainya. Di sini kalau di sini yang soal B itu S2-nya kan ada ya, masih ada 0,63. Nah, kalau misalnya dianggap maksimum terkonsumsi semua, maka S2-nya itu 0. Kemudian kita bisa tarik di sini 0,4 kali 150 sama dengan X2 min 1,25. Atau sama dengan X2 sama dengan 1,25 ditambah 0,4 kali 150. Sehingga ketemulah jawabannya. Gitu cara menjawabnya untuk contoh soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke. Ini untuk pembahasan di batch reaktor. Kita akan melanjutkan continuous reaktor di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang semuanya.